warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SDN mana Pak? SDN Trans Buleleng Oh, Trans Buleleng. Namanya Bapak? dengan Pak Muis. Oke, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak? Siap. Oke, bisa kita mulai? Boleh. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Bapak? Kalau saya di sekolah saya, pertama-tama kita harus identifikasi permasalahan itu. Dalam permasalahan yang timbul, apakah antara guru dengan guru, atau antara guru dengan siswa, atau antara guru dengan orang tua siswa, itu perlu kita identifikasi persoalannya. Kalau kita sudah ketemukan persoalannya, tentunya kita, kalau memang antara guru dengan guru, biasanya saya panggil satu-satu. Saya panggil, kemudian saya pertemukan keduanya apa menjadi dilema. Kalau toh perbedaan pendapat tentang program pembelajaran di kelas, tentunya saya sebagai kepala sekolah punya kewajiban untuk mencari solusi, bukan memperbaiki keadaan, tapi mencari solusi apa yang menjadi persoalan. Jadi ketika sudah ditemukan akar permasalahan yang sebenarnya, untuk mencari solusi itu ya berarti ada tindak lanjut dari persoalan. Artinya tindak lanjutnya bukan tindak lanjut dalam arti semakin buruk, tapi semakin memperbaiki persoalan yang dihadapi oleh guru, supaya guru itu betul-betul bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, dan tidak mendapat tekanan dari siapapun. Itu seperti itu. Oke, berarti kalau ada permasalahan yang kita temui, kita identifikasi dulu ya Pak, Ya. seperti itu. Oke, kita lanjut ya Pak, pertanyaan Ya. kedua. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana keputusan Bapak ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada di sekolah Bapak tapi mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, kalau persoalan yang mengandung nilai kebajikan itu selalu saya ajak bermusyawarah. Musyawarah itu kan penting. Kenapa musyawarah itu dikedepankan? Karena dengan musyawarah itu akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan saling menginformasi, bertukar pikiran antara satu sama lain. Karena kita sebagai manusia ini tidak luput daripada khilafan dan salah, tentunya mendepankan nilai-nilai kebajikan itu tentunya tidak boleh dipikul oleh seseorang, tapi harus bergandengan tangan. Dengan bergandengan tangan artinya kita musyawarahkan supaya mencari solusi yang terbaik. Berarti intinya kalau ada permasalahan atau kasus yang mengenai nilai-nilai kebajikan, kita musyawarah ya, utamakan musyawarah ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan kasus-kasus di sekolah Bapak? Langkah-langkah seperti apa itu yang bisa kita terapkan biasanya ketika menemui permasalahan dilema etika? Ya, Pengambilan keputusan. jadi begini, ketika kita melakukan musyawarah, tindak lanjut dari itu kita ada implementasi, kita ada tindak lanjut. Tentunya kita harus buatkan program kerja supaya terarah itu persoalan yang kita hadapi itu terarah, ya tidak ngambang kemana-mana. Jadi kita fokus pada titik penyelesaian persoalan. Artinya itu kita harus buatkan program, kemudian dari program itu kita susun demikian rupa dengan teman-teman musyawarah supaya lebih bagus kerja kita seperti itu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Masalah apa? Bagaimana? Hal apa saja selama ini Bapak yang paling efektif Bapak terapkan di sekolah ketika ada permasalahan dilema etika tersebut?
langkah-langkah apa tadi yang hal-hal apa hal-hal yang sudah Bapak lakukan? ya, lakukan ya. Yang paling efektif berarti yang apa yang berhasil lah Bapak terapkan? Kalau saya itu yang paling efektif yang membuat keberhasilan dari kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah itu ya seperti yang saya jelaskan pertama tadi ya, pertama-tama kita buat program, kemudian ada apa namanya tindak lanjut, kita musyawarah buat program, kemudian itu yang saya lakukan di sekolah. Itu yang saya lakukan. Artinya itu tidak terlepas dari musyawarah dengan guru-guru terkait dengan persoalan-persoalan, apakah itu persoalan pembelajaran, apakah itu persoalan hubungan antara guru dengan orang tua siswa atau hubungan antara guru dengan siswa, tentu itu tidak terlepas dari apa namanya kerjasama yang baik antara antara guru dengan apa namanya dengan kepala sekolah, dengan siswa, dengan orang tua siswa. Oke, kita pindah di pertanyaan 5. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara yang terjadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah punya program jadwal atau itu langsung? Iya, saya punya jadwal ya. Punya jadwal. Kita harus, makanya itu dari program itu kan sudah terjadwal, sudah tersusun demikian rupa. Dari kapan kita adakan pertemuan, kan itu jadwal. Kapan penyelesaian itu runtut dia akan kita buat langkah-langkah penyelesaiannya seperti itu. Dari program itu kan muncul langkah-langkah penyelesaian yang kita hadapi kan, supaya penyelesaian itu tidak selesai pada saat itu, tapi ada tindak lanjut untuk memperbaiki. Oke, adakah faktor-faktor dari luar yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Mungkin ada. Artinya ini saya faktor mempengaruhi tentunya dari faktor dari luar ya. Biasa hubungan kita dengan pemerintah setempat, hubungan kita dengan kalau ada perwalian yang sifatnya apa namanya memberikan kontribusi yang besar terhadap persoalan yang kita hadapi. Karena begini, kita itu di sekolah dalam memimpin sebuah sekolah atau yang sekarang disebut satuan pendidikan, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri, tapi kita memerlukan orang lain. Jadi harus ada kerjasama dengan orang tua, harus ada kerjasama dengan pemerintah, ada kerjasama dengan masyarakat. Nah, dengan itu apa yang kita permasalahan yang muncul di sekolah bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi secara bersama-sama. Berarti kesimpulannya, jika ada permasalahan yang kita hadapi, kita kedepankan komunikasi kolaborasi, kerjasama ya, seperti itu. Terakhir ya Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, pelajaran apa yang dapat dipetik tentang pengambilan keputusan dilema etika terkait Bapak menangani kasus-kasus di sekolah Bapak? Ya, nilai pembelajaran yang bisa kita lihat tentunya sekolah yang kita pimpin itu akan memberikan pengaruh positif terhadap sekolah kita. Artinya sekolah itu tidak hanya berjalan di tempat, tapi kan kita ingin meningkatkan bagaimana sekolah itu bisa berkualitas, bagaimana sekolah itu bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di sekolah. Nah, sekarang kan seperti sekolah saya yang notabene tidak mencukupi siswa, yang mencukupi siswa dalam arti mempengaruhi tentang dana BOS yang saya dapatkan itu tidak maksimal. Tentunya kalau saya tidak berjuang untuk bagaimana membuat satu program kerja untuk melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk perusahaan, kemungkinan besar sekolah saya tidak bisa maju. Jadi itulah yang nilai yang bisa saya dapatkan. Oke Pak, kalau begitu cukup sampai di sini percakapan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang telah Bapak siapkan.
untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya baiklah, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Insyaallah. Iya, hari ini saya bersama dengan Bapak Astutu, salah satu kepala sekolah SDN Pulau Tengah. Oke, saya mulai saja pertanyaannya Pak. Iya. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Saya bukan bertindak sendiri, tapi mengumpulkan orang termasuk kepala sekolah saya, guru-guru saya, komite dan orang tua murid untuk mengambil keputusan musyawarah untuk mencapai mufakat Oh iya. bersama. Berarti intinya Bapak ini kalau lagi ada masalah di sekolah berarti Bapak selalu mengutamakan musyawarah. Musyawarah. Ya untuk Ya. mencapai kesepakatan. Kesepakatan. Seperti itu ya Pak. Ya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan kedua. Jadi bagaimana selama ini Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama dan mengandung nilai kebijakan? Alhamdulillah selama ini keputusan yang sudah disepakati bersama Iya, itu kami laksanakan bersama-sama. Oke. Itu. Berarti Bapak ini menyelesaikan secara bersama-sama dengan orang-orang tertentu, misalnya guru, begitu seperti itu ya Pak? Artinya dengan murid orang tua. Artinya Oh, iya. kesepakatan yang sudah dimusyawarahkan tadi itu tetap dilanjut dan dilaksanakan. Oh dilaksanakan ya, berarti kita tidak bekerja sendiri, tapi tidak. menggunakan tim, seperti itu ya Pak? Ya. Oke. Terus kita lanjut pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi dilema etika atau pengambilan keputusan di sekolah? Saya menyelesaikan permasalahan itu tetap keputusan itu kami laksanakan secara bersama-sama. Saya tidak boleh mengambil sendiri juga. Tetap saya perlukan teman lain termasuk teman saya guru, termasuk juga komite. Sehingga alhamdulillah permasalahan itu bisa terjawab dengan baik. Seperti itu ya Pak. Intinya selalu musyawarah Ya. dalam masalah Ya. apapun yang dihadapi di sekolah. Oke. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema di sekolah? Misalnya Ya. apa namanya? Termasuk misalnya ada murid yang nakal, Ya. ada dari pihak orang tua yang harus diselesaikan, Iya. atau mungkin juga dari dalam. Oh iya, Tetap intern. ya, intern. Tetap kami itu tetap kami duduk bersama untuk memecahkan permasalahan. Oh, seperti itu ya Ya. Pak. Oke, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara yang terjadwal dalam menyelesaikan masalah dilema etika atau dengan sendirinya jika ada masalah diselesaikan secepatnya atau mengatur waktu? Kami begitu ada masalah, Ya, oke. langsung saya seperti panggil teman seperti yang kemarin-kemarin juga. secepatnya. Oh, iya. Tidak boleh diundur karena permasalahan Oh iya. jangan sampai berkembang. Oh seperti itu. Ya, jadi saya secepatnya permasalahan itu dipecahkan untuk bisa diselesaikan. Oh iya, berarti intinya kalau ada permasalahan di sekolah Bapak berarti Bapak itu langsung mengambil tindakan Iya. menyelesaikan Iya, iya. jika kasus itu masih bisa diselesaikan Iya, iya, sendiri. Terus kalau kasus itu dia tingkat berat bagaimana Pak? Kalau memang tingkat berat yang tidak diselesaikan, tentu di atas saya kan ada ketua PRD, iya. ada kecamatan kan Iya. begitu. Oke. Tapi selama ini insya Allah alhamdulillah sudah terselesaikan. Oh alhamdulillah ya. Berarti intinya kalau ada permasalahan di sekolah terus masalah itu masih bisa diselesaikan, Iya. segera diselesaikan Iya, ya. iya, iya. Oh ya. Kalau bisa berat berarti Bapak limpahkan ke atasan seperti itu. Ya. Adakah faktor-faktor yang termudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Adakah faktor-faktor yang bisa membantu Bapak di dalam lingkungan sekolah atau di masyarakat jika ada masalah dihadapi, misalnya berat atau ringan? Ringan tadi Bapak tadi mengatakan tidak membutuhkan bantuan. Iya. Terus kalau berat, adakah faktor-faktor yang membantu dalam penyelesaian masalah tersebut? Jelas ada. Ya. Misalnya kami di sekolah tidak bisa pecahkan, Ya. maka di atas kami ada pengawas, Oh, iya. ada pengawas yang bisa membantu kami. Berarti Ya.
Kalau ada masalah, Bapak selalu ada bantuan, ada faktor-faktor dari luar ya Pak? Tapi selama ini Bu belum Ya. melakukan juga begitu. Alhamdulillah terselesaikan juga. Nah, ini perumpamaan saja. Jika tidak bisa selesaikan di sekolah itu, jelas begitu seperti itu modelnya. Oh seperti itu ya Oke, Pak? boleh saya Pak? Ayo. Oke. Sudah Tanya balik, tadi sudah Pak, balik. dari semua hal yang sudah disampaikan oleh Bapak, pelajaran apa yang dapat dipetik tentang pengambilan keputusan dilema yang ketiga ini? Iya Pak. Pelajaran yang Nah, Iya Pak, boleh saya? Bisa nggak? ya, bahwa tanggung jawab ini ya. memang berat. Tetapi ketika kita sudah merasakan alhamdulillah terasa nikmat juga. Oh, ya, berarti intinya Bapak memetik hikmah dari permasalahan yang didapatkan di sekolah ya Pak. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.